Maka istri bertanya waktu di Mekah, mak mana wong yang sholat di jauh kamar di Mekah? Kan banyak wong-wong yang berduit, yang sholat tidak ke masjid. Dia nunggu di kamar je, weh. Iya, ada yang nunggu di kamar, weh. Dia ngingok TV tu lah. Allah. Karena anak berani ngomong ni pernah kejadian. Ada kawan kebenaran waktu itu sholat ada di kamar. Anak lagi duduk dia sholat. Nah, melok dia. Melok TV tu. Dah, anak tak melok. Habis sholat, ngapa jika melok sholat? Sama baik je. Kita ngingok juga imam. Jika ilmu kau ni mendibagi dengan wong sepi masjid, mayang di rumah kalau. Jadi misal imam lupa tahiyat awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, uji makmum. Imam terus weh, Subhanallah, terus imam. Tidak boleh duduk. Tahiyat awal tu hukumnya sunat, berangkat ni wajib. Ninggalkan yang wajib, ngambil sunat, batal yang salatnya. Jadi kaget dia tutupnya dengan sujud sahwi. Tidak, uji makmum tadi. Apa? Mestinya tahiyat. Kenapa dia nak tegak? Salah diam, mengenal tahiyat. Mantapnya. Tidak boleh. Batal jemaahnya. Menyalahi imam. Jadi dia harus ikuti imam walaupun imam berdiri. Kecuali kalau dia lebih jumlah rakaat. Hari Jumat ini termasuk hari yang kita disuruh memperbanyak amaliyah di dalamnya. Banyak-banyak baca salawat. Setelah salat asar terutama baca 80 salawat. Sekali duduk insya-Allah diampunkan dosa 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. 80 kali bacanya. Diampunkan dosa 80 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Baca suratul kahfi malam Jumat. Apa? Boleh kalau pokok malam Jumat. Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Wa rasulikan nabiyil ummi. Ummi. Abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Kalau bapak-bapak habis sholat Jumat itu disunahkan baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Setelah dibaca setelah tahiyat akhir, setelah salam, tapi duduk jangan berubah dulu. Ditanggung rezekinya sampai Jumat ke depan, dia mendapatkan pahala seperti ibadahnya makhluk Allah yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu soal sholatul Jumat. Apa? Habis asar. Selawat tadi habis asar 80 kali. Faslun yajibu ala man shalla mutaqdiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imami fil mawqib wal ihram bal tabtulul muqaranatu fil ihram wa tukrahu fi ghairihi illa ta'min wa yahrumu taqaddumuhu bi rukni fi'liyin wa tabtulu bi ruknaini wa kadha ta'khiru wa kadha at-ta'akhkharu anhu bihima li ghairi udrin
wa bikasra min salasati arkan tawilatin lahu ya'lamu bintiqalati imamihi wa ayyajtami'a fi masjidin au salah sami'atin zira'in wa alla yahula bainahuma hailun wa yamna'ul ishtiraq wa ayyatawaffaqa nazmu salatihima wa alla yatakhalafa fi sunnatin tabhushul mukhalafatu fiha wa ayyanwiyal iktida'a ma'al taharrumi fil jum'ati wa qabla al mutaba'ati wa tulil intizari fi ghairiha wa yajibu 'ala al imami niyatul imam fil jum'ati wal mu'adati wa tusannu fi ghairihima. Adapun syarat berjamaah itu pertama, tempat makmum tidak boleh lebih maju dari imam. Ini soal sholat jemaah, Bu. Jadi ukurannya kalau dalam berjemaah tumit imam lebih depan dari makmum. Kalau berjemaah tumit, tahu tumit? Tungka itu jengkau. Tungka. Jadi kalau dia nyobu ini tungka, ini tungka. Nah, kalau tungkanya sejajar, ini tidak desah jemaahnya. Tapi kalau tungkanya maju dikit, walaupun jarinya sama ujungnya, tapi tungka lebih maju, tungka yang lebih maju itu adalah imamnya. Maka itu kalau kita jengok orang berjemaah di Mekah itu tidak sama dengan kita. Kalau kita imam di sini, makmumnya di kanan agak separuh. Kalau di Mekah hampir sama dia tegak, cuman imamnya agak maju dikit. Jadi kalau dia hanya lanang sama lanang, nah jadi ini nah kalau lanang sama lanang, ini imam, ini makmum. Nah, tapi kalau makmumnya betina tetap di belakang imam, tidak ngambil posisi kanan. Kalau dia makmumnya betina, ngambil belakang imam. Suami istri, ngambilnya di belakang. Kalau dia punya anak lanang, ngambilnya samping kanan. Kalau dia ngambilnya samping kanan, kalau ada makmum yang baru tegaknya di belakang imam. Nah, kan macam ini. Nah, macam ini. Ya, lantas ada makmum baru. Makmum yang baru tunggu di belakang imam nih. Kaget yang ini mundur. Nah, jangan kaget ini makmum di sini, nyambung makmum baru di sini pula. Jadi kalau dia sebelah kanan imam, makmum yang baru berdirinya di belakang imam, makmum yang ini mundur. Kalau dalam berjamaah, kalau wong dua. Kedua, ketika takbiratul ihram tidak boleh bersamaan dengan imam. Bahkan hal itu dapat membatalkan sholat. Jadi tidak boleh imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh. Jadi kalau Allahu Akbar di belakang imam tidak boleh, bisa batal sholatnya. Jadi caranya Allahu Akbar kata imam. Imam begitu akbar, kita baru mulai usolli. Sholli fardhu. Allahu Akbar, baru kita sholli fardhu zuhri makmuman. Allahu Akbar. Jangan dibarengi. Kalau dibarengi bisa-bisa membatalkan salat. Adapun bersamaan imam selain takbiratul ihram adalah makruh, kecuali membaca amin. Bagi makmum haram mendahului imam dengan satu rukun fi'li, dapat membatalkan salat jika mendahului imam dengan dua rukun. Demikian pula ketinggalan dua rukun tanpa ada uzur, atau ketinggalan lebih dari tiga rukun yang panjang. Dilambat ke sengaja dilambat ke tanpa uzur, maka membatalkan salatnya.
Imam lah rukuk, dia masih belum rukuk. Imam sudah i'tidal, dia masih belum rukuk. Imam sujud, dia baru rukuk. Sengaja itu dah kata sebab batal salatnya. Kecuali kalau dia macamnya lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lambatnya. Ar-Rahman. Lambat. Itu namanya uzur. Itu uzur karena dia tidak bisa macam cepat. Itu lain cerita. Ini dia pacak dia nak melakukan lebih cepat tu pacak, tapi dia tak mau. Nah itu penyebab bisa membatalkan salat. Makmum harus mengetahui penggantian gerakan imam. Allahu Akbar, ya Allah liman hamidah. Jadi makmum nyengok imam, atau makmum lain melihat makmum yang di belakang imam, ngelihat perpindahannya. Imam dan makmum harus kumpul dalam satu masjid. Jarak imam dan makmum tidak lebih daripada 300 hasto. 300 hasto. Satu hasto itu 50. 3 kali 5 tengah 200. Tengah 200 apa itu? 50 senti. Iya, semeter setengah. Semeter? Setengah. Apa 15 meter? 300 is. 300 kali 50. Tengah 200. Tengah 200. Tengah 2000. Tengah 2000. Berarti 15 meter kan? Tak? Kalau meter kan? Nah, jadi kalau misal cuman syaratnya harus ada hubungan. Kalau lawang itu tertutup tidak boleh. Coba kalau dia batal, mana nyambungnya? Jadi mesti dibuka ke lawang. Walaupun ada speaker yang dengar. Maka istri bertanya waktu di Mekah, mak mana orang yang solat di jero kamar di Mekah? Kan banyak orang yang berduit yang solat tidak ke masjid. Dia nunggu di kamarnya, weh. Iya, ada yang nunggu di kamar, weh. Dia nengok TV tu lah. Allah. Karena anak berani ngomong ni pernah kejadian. Ada kawan kebenaran waktu itu solat ada di kamar. Anak lagi duduk dia solat. Nah, melok dia. Melok TV tu. Dah, anak tak melok. Habis salat, ngapa jika melok salat? Sama baik je. Kita nyengok juga imam. Jika ilmu kau ni mendibagi dengan wang sepi masjid, mayang di rumah kalau. Iyo, kita tu nak nyari pahala, nak nyari tambahan. Memang danya tu nyambung ke masjid, cuman dapat pahala 100.000 tu tidak dapat. Ada dua di sana kan. Kalau musim haji di dinding-dinding gedong tempat tinggal jemaah tu galak ditulis solat walaupun di tanah haram nilainya 100.000. Tulisannya hasil ijtima' mufakat ulama sana. Itu alasan itu dikeluarkan untuk jangan sampai jemaah tu cak berebut-berebutnya nak ke masjid selagi di tanah haram 100.000. Ujiku pendapat ini kalau dikeluarkan banyak lama yang di hotel wong dari masjid. Jadi caranya tu taruhlah pendapat itu kita ambil, kita pakai, tapi dalam posisi dengan jingok dulu situasinya. Kalau memang ke masjid itu masih memungkinkan dapat melaksanakannya, apa gawe nak di hotel tu? Nah, memang kadang-kadang kendalanya tu kita tempat tinggalnya tu jauh di Mekah tu, tambah lagi wong musim haji, wong yang tinggal dekat waktu umroh lagi kadang-kadang malesnya ando. Iya. Nah, fadilatnya tadi. Jadi kalau dia yang 100.000 itu kan salatu fi masjidi, solat di masjidku, di masjid, bukannya di tanah haram, di masjid. Jadi di masjid
Kalau dia nyo dikatakan di tanah haram bayar 100.000, sepi masjid orang mayang. Sepi. Jadi jaraknya jarak 300. Jadi kalau dia nyo di depan masjid, nah ada jalan untuk mencapai ke imam, itu boleh dipeloi. Asal dia nyo tahu perpindahan imamnya. Antara imam dan makmum harus tidak ada penghalang yang dapat mencegah lewat menuju kepada imam. Solat yang dikerjakan imam dan harus sama rangkaian dengan bentuknya. Selagi solat itu bentuknya sama boleh. Misal ada wong solat sunat ba'diyah maghrib, kita belum solat fardu maghrib. Solat sunat dengan solat wajib boleh berjemaah. Jadi wong yang ba'diyah dengan wong yang salat sunat boleh dibarengkan. Yang penting gerak salatnya sama. Misal dia ba'diyah maghrib, yang ini baru datang nak salat maghrib, meloklah dia niat salat maghrib. Waktu imamnya 2 rakaat assalamualaikum, dia nambah serakaat baik. Selagi perbuatan salat itu sama, maka dia boleh berjamaah. Kecuali kalau gerak solatnya itu berlainan. Misal apa dia? Solat gerhana matahari atau gerhana bulan, kan tidak sama. Dia kan 2 rakaat. Kita misal solat 2 rakaat juga solat wajib. Kan solat gerhana tu Fatihahnya 2 kali, rukuknya 2 kali, ayatnya 2 kali. Allahu Akbar, Fatihah. Baca ayat Allahu Akbar, rukuk, Sami Allahu liman hamidah rabbakal hamd, Fatihah lagi, ayat lagi, rukuk, i'tidal, baru sujud. Jadi kalau kita solat biasa melok dia kan tidak sama geraknya, maka tidak sah. Tapi kalau solat geraknya sama, sah kita beloi. Diperbolehkan walaupun sunat dengan yang wajib. Kalau kami lanang ni galak kejadian di masjid, kita lagi salat sunat ba'diyah, sangka wong salat maghrib, dipeloi wong, dah apa-apa, sah hukumnya. Walaupun tahu, tidak apa-apa. Imam dan makmum tidak boleh berselisihan dalam melakukan sunnah. Dan apabila salah satu ada yang meninggalkan kelihatan buruknya, tahiyat awal dan lainnya, tidak boleh. Jadi misal imam lupa tahiyat awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, uji makmum. Imam terus Subhanallah, terus imam, tidak boleh duduk. Tahiyat awal tu hukumnya sunat, berangkat ni wajib. Ninggalkan yang wajib, ngambil sunat, batal yang salatnya. Jadi kaget dia tutupnya dengan sujud sahwi. Tidak, uji makmum tadi. Apa? Mestinya tahiyat. Kenapa dia nak tegak? Salah dia. Mengenal tahiyat. Tahiyat. Tidak boleh. Batal jemaahnya. Menyalahi imam. Jadi dia harus ikuti imam walaupun imam berdiri. Kecuali kalau dia lebih jumlah rakaat. Salat isyak tegawi 5 rakaat. Allahu Akbar. Di makmum apa 5 ini? Tapi dia yakin itu 5. Tidak boleh dipeloknya. Duduklah tahiyat. Bacalah tahiyat sampai habis. Jangan salam dulu. Salamnya tunggu imam. Supaya tetap dapat fadilat jamaah. Kalau dia salamnya duluan, batal. Kalau dia tidak niat mufarik dari imam. Noh, ngapa lebih kaan nih? Wujud topik gawe imam dipeloi. Melok berangkat. Kawan tadi berangkat karena dia ragu antara 3 dengan 4. Kita tadi yakin berangkat lagi nih 5. Kita yang nambah sekaat jadi batal walaupun kita melok imam. Karena kita yakin 5. Jadi caranya biarlah dia nambah rakaat, kita duduk tahiyat. Salamnya kita tunggu salam dia. Supaya tetap dapat fadilat jamaahnya. Ya.
Kalau dia kurang, jangan melok duduk. Allahu Akbar. Nah, nomor 3 kita naik kelak Allahu Akbar. Makmum, imam melok naik. Imam nanda naik, lepas dari makmum, dari imam, solat dewean tambah rakaat. Ya. Makmum harus niat menjadi imam, menjadi makmum saat takbiratul ihram dalam salat Jumat. Jika selain salat Jumat, maka niatnya sebelum mengikuti imam dan tidak menunggu lama. Jadi kalau dia salat Jumat harus niat makmum. Usolli fardhal Jumati makmuman. Allahu Akbar. Kalau tidak diniatkan sebagai makmum ketika takbir, ketika muqaranah, maka batal salat, tidak sah Jumatnya. Tapi kalau selain dari salat Jumat, niat jadi makmum pacak nyusul. Allahu Akbar, tambah be, aku makmum. Pakai makmuman atau imaman kalau dia tidak berniat jamaatan. Kalau misal dia nyebut usolli fardhal maghribi jamaatan lillahi ta'ala, dah usah nyebut imam makmum lagi. Saja ku salat fardhu maghrib berjemaah, sudah. Yang di depan jadi imam, yang di belakang jadi makmum. Kalau nak pakai kalimat jamaatan, usolli fardhal maghribi jamaatan lillahi ta'ala. Kita kan selama ni usolli fardhal maghribi salah rakaat makmuman. Nah, kalau tidak nak pakai makmuman, ganti jamaatan. Ya, kalau nak pakai jamaatan. Kalau bingung tetap makmuman itulah, pening pala gini. Yang mana yang sudah lemak lah, agak bingung ya. Bagi imam salat Jumat atau salat yang diulangi wajib niat menjadi imam. Maksud salat yang diulangi, Bu, Pak, kita sudah salat. Lagi wigit-wigit orang datang, misal anak ni sudah salat, tahu-tahu Iis datang, Ustaz, sudah salat, sudah, ya orang ibe lagi Ustaz. Jadi anak ni sedekah salat, tahu-tahu oleh Iis ditunjuknya jadi imam, Ustaz be imam, awak be Iis, oh Ustaz be lah imam. Nah, anak menentukan diri sebagai imam itu hukumnya wajib. Menentukan diri sebagai imam dan makmum itu, ibu bapak, hukumnya sah sebenarnya. Jadi kita tidak niat imam, tidak niat makmum, tidak apa-apa. Cuman tidak dapat pahala jemaah. Satu. Kedua, kalau dia sebagai makmum tapi tidak meniatkan dirinya sebagai makmum, itu bisa membatalkan sholat. Hukumnya hukum intizar namanya. Hukum intizar. Arti hukum intizar itu dianya menunggu geraknya. Misal dia baca Fatihah, sudah baca Fatihah, dia baca ayat, kan mestinya sudah baca ayat rokok, tahu-tahu dia tidak ada rokok. Ditanya, ngapa kau tidak rokok? Aku nunggu orang depan itu. Siapa? Itu Ustaz Taufik. Ngapa kau tunggu? Kau bermakmum apa dengan dia? Tidak. Ngapa kau nunggu? Batal salatnya. Namanya intizar, nunggu, tidak boleh. Tapi kalau ngapun, ya aku ni makmum, tak mungkin makmum nak duluan dari imam, itu baru benar. Jadi imam tidak menentukan dirinya imam selain salat Jumat dan salat mengulang, hukum salat jemaahnya sah. Misal, anak salat nih, tahu-tahu Iis datang nak melok, dia niat makmum, anak tidak ada niat imam, sah. Cuman yang dapat pahala jemaah dia, aku tak dapat karena tak ada niat berjemaah. Maka itu berniat diri menjadi makmum dan imam itu dihukumkan. Jadi imam disunatkan dia berniatkan jadi imam supaya dapat pahala berjemaah. Adapun selain kedua salat tersebut, niat menjadi imam adalah sunat. Tu wallahu alam bisawab. Ada nak ditanya jatuh? Fadhal. Misal ibu sudah solat bapak sudah solat di masjid, ya. Misal sudah waktu subuh, begitu masuk waktu subuh, solat sunat di rumah solat subuh.
di rumah salat subuh, jadi berjemaah dengan istrinya. Lantas setelah salat di rumah berjemaah dengan istrinya, dia keluar ke masjid. Solat lagi dengan subuh tidak apa-apa, supaya ibu dapat fadilat jemaah. Suami ibu solat di masjid, selesai solat langsung balik ngimami pula di rumah, boleh tak apa-apa. Jadi 2 kali solat subuhnya, tak apa-apa. Yang solat tadi subuh solat adaan, yang solat lagi di rumah niatnya kok qadaan.